Wow, lihat nih. Nasi gulungnya lengkap banget, sayurannya juga menyatu, teksturnya pulen, pokoknya mah cantik pisan. Enak banget. Dijamin ini mah. Tips supaya nanti nasinya tidak benyek pada saat digulung, kita hanya menyebar-nyebarkannya saja, menekan perlahan, dan juga tidak menekan terlalu keras. Halo Bubu, balik lagi di resep ala Bumin. Persembahan sahabat ibu pintar bagi para bubu untuk mendapatkan ide resep masakan keluarga di rumah. Bersama aku Teh Jenny, kali ini kita akan membuat resep nasi gulung telur sosis lengkap dengan sayur dan buah. Sehingga anak bisa makan sayur dan buah dengan cara yang menyenangkan. Bisa dipakai untuk bekal sekolah anak juga loh. Tonton videonya sampai habis untuk mengetahui bahan-bahan lengkap, langkah pembuatan, tips and trik, hingga kode voucher Blibli yang Bubu bisa gunakan untuk belanja kebutuhan dapur. Bubu untuk membuat nasi gulung telur sosis, bahan-bahan utamanya ada beras, ada telur, sosis, sayur-sayuran, dan ada juga bahan-bahan pendukung seperti buah-buahan dan juga bahan-bahan pelengkap lainnya. Pertama-tama kita akan bikin nasi pulen dulu. Nasi pulen ini gampang banget nanti kita gulung dan juga teksturnya pasti disukai sama anak-anak. Untuk membuat nasi pulen, kita bikinnya di rice cooker aja, simple dan gampang. Tipsnya untuk bikin tekstur nasi jadi pulen, di sini aku pakai perbandingan beras 80% berbandingan dengan beras ketan putih 20%. Jangan lupa diratakan ya, kita pakai beras yang sudah dicuci dan juga beras ketan putih yang sudah dicuci. Sekarang kita akan masak sampai matang, dijamin pulen teksturnya. Sambil menunggu nasinya matang, kita akan membuat telur untuk menggulung nasi nanti. Aku akan melarutkan dulu maizena dengan air ya, supaya tidak menggumpal nantinya pada saat dicampur dengan telur. Kita akan memasukkan maizena yang sudah dilarutkan dengan air dan kita kocok dengan telur. Boleh ditambahkan seasoning ya, garam dan juga sedikit lada bubuk. Supaya tekstur telurnya bagus, kita saring dulu ya telur yang sudah dikocok dengan larutan maizena. Tuh, bisa dilihat ya, putih telur yang tidak teraduk dapat kesaring nih. Setelah ini kita bisa goreng telurnya deh, lembar per lembar. Tips untuk mendapatkan telur yang teksturnya bagus dan tidak kering, kita menggorengnya dengan sedikit saja mentega atau margarin yang nantinya kita elap merata dengan tisu dapur. Tips selanjutnya untuk mendapatkan ketebalan dan juga ukuran telur yang sama, kita ukur dengan centong atau gelas ukur ya, yang penting ukurannya sama dan juga konsisten. Kita tutup supaya atasnya juga matang ya, masak dengan api kecil ke sedang. Jika dirasa atasnya sudah tidak basah, kita bisa angkat ya. Gunakan panci anti lengket supaya telur tidak mudah sobek. Lakukan hal yang sama dengan menambahkan sedikit margarin jika dirasa kurang dan juga mengusapnya dengan tisu dapur supaya nanti teksturnya bagus ya dan tidak terlalu kering. Ini dia hasilnya. Dalam satu resep ini kita dapat 4 lembar telur dengan ketebalan yang sama. Sekarang aku akan mencincang kasar atau memotong kecil-kecil sayuran yang nantinya kita akan masak sebentar dan akan kita campurkan dengan nasi pulen. Untuk sayur-sayurannya, Bubu bebas pilih ya. Kalau aku pakai brokoli, paprika, bawang bombay, bawang daun, kol, dan juga zucchini. Sekarang kita akan tumis sayur-sayurannya ya dengan margarin. Kita masukkan bawang putih selagi masih hangat ya pannya dan juga margarinnya supaya nanti nggak gosong. Dan kita masaknya nggak terlalu lama, yang penting dia wangi. Setelah bawang putihnya wangi, kita akan masukkan sayur-sayurannya dan kita masak sampai kadar airnya hilang. Nanti kita akan campurkan dengan nasi pulen. Tambahkan seasoning, garam, gula, merica sesuai selera ya. Yang penting kadar airnya sudah hilang, sekarang bisa kita angkat dan sisihkan. Sekarang aku akan siapkan sosis. Sosis yang dipotong panjang ini nanti kita akan rebus dan kita akan gulung dengan nasi. Sosis yang digerat-gerat nanti kita akan goreng untuk dijadikan side dish atau pelengkap. Untuk mendapatkan warna sosis yang bagus, aku hanya menggorengnya setengah matang karena pada dasarnya sosis itu udah matang loh. Ini opsi aja ya, aku akan goreng kentang untuk pelengkap bekalnya.
Sambil menunggu kentangnya matang, ini nih nasinya udah jadi ya. Wow, pulen sekali teksturnya. Kita masukkan sayur-sayuran yang sudah ditumis, tambahkan seasoning, dan juga kalau perlu dan suka, tambahkan sedikit minyak wijen. Dan sekarang kita aduk-aduk. Minyak wijen bisa diganti juga dengan sedikit margarin ya, tapi jangan terlalu banyak, nanti dia tidak bisa menempel satu sama lain, malah jadi buyar deh. Nasi pulen lengkap dengan sayuran sudah ready, kita sisihkan dan siap kita gulung. Wow, harum sekali dan teksturnya lembut sekali. Ini pulen pasti anak-anak suka. Sehat dan juga banyak sayurnya. Sekarang kita akan menggulung nasi pulennya. Jangan lupa pakai alas yang stabil ya. Kalau misalkan pakai talenan seperti ini, aku punya tipsnya nih Bubu. Jangan lupa basahkan tisu dapur, lalu kita simpan di bawah talenan. Dia akan menyangga dan talenannya nggak akan goyang-goyang. Ini dia bahan-bahan utamanya. Aku punya nasi pulen yang sudah dicampur dengan sayuran. Aku juga punya telur dan juga sosis. Di sini ada pelengkapnya. Kalau nanti kita mau menggulungnya dengan bahan-bahan lain seperti nori atau rumput laut dan juga keju, bisa banget ya Bubu. Sekarang saatnya kita menggulung-gulung. Aku pakai bantuan alat tikar untuk menggulung sushi atau menggulung kimbap. Kalau misalkan Bubu tidak punya alat tikar seperti ini, boleh pakai plastik biasa atau plastik wrap. Yang penting nanti dipadatkan saja ya. Ambil 1 lembar telur. Sekarang kita akan tata nasinya. Untuk telurnya kita pilih bagian luarnya yang lebih mulus dibandingkan bagian dalam. Ratakan nasi sesuai selera dan jangan terlalu banyak ya. Tips supaya nanti nasinya tidak benyek pada saat digulung, kita hanya menyebar-nyebarkannya saja, menekan perlahan dan juga tidak menekan terlalu keras. Lalu kita masukkan ini, sosis yang sudah direbus. Lalu kita bisa gulung Bubu. Dipadat-padatkan di terakhirnya, tapi jangan terlalu menekan ya. Bubu juga bisa menambahkan isian keju ataupun nori ya. Untuk resep ini sisanya masih ada setengah porsi nasi. Jadi kita bisa buat nasi kepal seperti ini. Bisa ditambahkan topping wijen sangrai juga enak banget. Bubu, ini aku pakai alas untuk makanan yang food grade ya. Yang lucu-lucu aja biar anak-anak makin semangat makannya. Buat Bubu sambil memasak, aku mau info ini. Jangan lupa ya, Bubu join jadi member Sahabat Ibu Pintar. Karena banyak banget benefitnya. Mulai dari wadah Bubu sharing tentang parenting, bisa mendapat info terupdate tentang promo yang ada di Blibli, menambah networking para Bubu, dan bisa juga ikutan event-event seru yang diadakan oleh Sahabat Ibu Pintar. Makanya jangan lupa ya join Sahabat Ibu Pintar di link di bawah ini. Dan follow juga akun Instagram @sahabatibupintar. Wow, lihat nih. Nasi gulungnya lengkap banget, sayurannya juga menyatu, teksturnya pulen, pokoknya mah cantik pisan. Enak banget. Dijamin ini mah. Wow. Yuk Bubu, recook di rumah ya, yang pasti resepnya enak banget. Apalagi Bubu bisa belanja di Blibli Mart. Dapatkan potongan diskon Rp10.000 untuk minimal belanja Rp20.000 dengan kode voucher resep Buminjen di link di bawah ini ya. Belanja kebutuhan dapur mulai dari sayuran, buah, daging, dan lain-lain di Blibli Mart saja. Karena pasti lengkap, pasti pengiriman cepat, pasti murah, dan pasti gratis ongkir. Belanja di Blibli Mart, hitung-hitung pasti untung. Pasti puas, pasti di Blibli.